Di jalanan kota banyak cerita tentang hidup yang penuh warna. Kita semua berbeda, tapi jangan lupa. Mbak Dedi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat, Pak Dedi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya tantangan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak Dedi. Saya senang nih bisa bekerja sama lagi dengan Pak Dedi. Jadi untuk pelajaran PPKN dengan tema rukun dalam perbedaan ini, apa yang sudah Bapak rencanakan kira-kira? Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Insya Allah saya akan menggunakan sistem diskusi itu dalam materi satuan dan kesatuan ini akan membentuk sebuah kelompok besar dan kelompok kecil. Mudah-mudahan dalam pembelajaran tersebut ada yang maksimal. Wah, bagus sekali nih Pak. Nah, tadi ada diskusi kelas, pasti bisa jadi lebih efektif untuk membuat siswa lebih tentunya dengan lebih terlibat. Nah, ngomong-ngomong nih, apa Bapak sudah mempertimbangkan cara untuk memastikan bahwa semua siswa dengan kegiatan belajar yang berbeda bisa ikut serta dan mendapat manfaat dari pelajaran ini, Pak? Dengan beberapa teknik, saya akan menggunakan teknik tersebut dalam pembelajaran berdiskusi supaya anak-anak bisa memahami semuanya, Pak. Wah, luar biasa Pak Dedi. Sudah berada di jalur yang tepat. Mungkin Pak Dedi bisa menambahkan beberapa strategi diferensiasi seperti memberi pilihan tugas berdasarkan minat siswa dan menyiapkan materi tambahan untuk mereka lebih dibutuhkan. Menurut Bapak nih, bagaimana rencana ini akan membantu siswa memahami pentingnya persatuan dan kesatuan? Ya, menurut saya dengan hal materi tersebut siswa dapat memahami keragaman dalam persatuan dan kesatuan supaya siswa bisa lebih mendalam lagi mempelajari konsep persatuan dan kesatuan. Wah, memang penting Pak untuk memastikan keterlibatan semua siswa. Saya pikir bagaimana jika kita tambahkan aspek sosial emosional, misalnya kita bisa mendorong siswa untuk berbagi pengalaman atau perasaan mereka saat bekerja sama. Boleh juga dengan sistem tersebut karena anak juga tidak semua mempunyai pola pikir yang sama. Setiap anak pasti akan berbeda dalam memahami konsep dalam materi persatuan dan kesatuan. Itu lebih bagus lagi karena dengan begitu lebih aktivitas anak itu lebih mendalam lagi, Pak. Luar biasa Pak. Jadi baiklah, kita bisa merencanakan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami konsep persatuan tetapi juga merasakannya secara emosional atau emosi. Nanti kita juga bisa lihat bagaimana mereka merespon dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, Pak. Oke, siap. Saya akan mencoba dengan pemasukan dari Bapak bagaimana menjalankan konsep ini ke depannya supaya lebih terangkat dan lebih bagus lagi dalam pembelajaran materi persatuan dan kesatuan. Sama-sama Bapak, saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Mari kita lakukan yang terbaik untuk siswa kita. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita lanjutkan saat ini terlebih dahulu kita berdoa ya. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kami belajar mengenai keanekaragaman dalam perbedaan ya. Kalian keberagaman ya. Ini kalau kita merujuk pada sebuah gambar, ini ada gambar apa? Hah? Ada gambar? Persatuan dalam kesatuan, di mana dua keberagaman ini banyak sekali berbagai macam agama, dua budaya. Tetapi bukan budaya saja, ya. Agama juga banyak. Terus itu juga banyak. Adat juga banyak. Kesenian juga banyak. Dan juga di dalam keanekaragaman pembelajaran ini kita akan mengulang kembali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah sebuah di mana apabila kita saling bersatu, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, di sini ada pengertian apa yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai perbedaan dalam satu kelompok atau masyarakat, termasuk perbedaan dalam hal suku, agama, ya, ras, terus agama. Nah, ada berapa jumlah agama di Indonesia? Yang pertama Islam. Yang kedua Islam. Yang keempat yang kelima, yang keenam. Terus dalam agama tersebut, dalam hal ibadah berbeda. Terutama kita sebagai orang muslim, berarti ibadah kita apa? Ras dan budaya ya, ras, budaya, bahasa dan latar belakang sosial ekonomi. Yang pertama sini kita akan lebih mempertajam lagi ekonomi. Ya, ekonomi kita berbeda. Ada masyarakat yang perekonomiannya adalah berasal dari apa? Pertanian atau kelautan ya. Ada juga ekonominya berasal dari pertanian. Ada juga ekonominya berasal dari apa? Ekonomi berasal dari apa? Kalau nelayan itu adalah mencari seseorang telah carikan gimana? Kalau bukan ke pasar ya. Nah, kalau ke pasar itu beli. Nah, beli pakai apa? Uang. Uangnya dapat dari mana? Jadi ekonomi kita ini berbeda. Ada yang juga, ada yang jual beli, ya. Ada juga biasa. Mungkin dari jumlah 33 siswa ekonominya berbeda. Lanjut dengan bahasa ya. Bahasa kita berbeda, tapi bahasa kesatuan bukan bahasa. Tapi bisa nggak orang Sunda dengan orang Jawa berkomunikasi? Bisa kalau kita sama-sama memahami daripada bahasa atau arti yang diungkapkan oleh masyarakat tersebut.
jadi kita di Indonesia ini tidak mengenal satu suku bermacam-macam suku. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberagaman adalah sesuatu di mana ya, ada semua di negara kita. Aspek penting di dalam keberagaman ya, meliputi yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah agama, yang keempat sosial dan ekonomi, yang kelima adalah kemudian atau yang nama dengan identitas. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, dari beberapa aspek ini adalah arti daripada sebuah kesatuan. Walaupun kita berbeda, tetap kita harus menjadi bersatu. Nah, ini adalah gambar dari sebuah rumah. Ya, rumah apa ini? Rumah adat. Bagus nggak rumahnya? Bagus kalau sudah ya. Ya. Nah, ini adalah nama rumah panjang. Dari mana? Daerah mana? Ini nama rumah dari daerah. Nah, ini adalah perbedaan dari pakaian ya, pakaian adat. Ini kesenian daerah. Kita lihat dulu kekayaan keagamaan. Perhatikan videonya ya, sambil kalian memperhatikan sambil dicatat ya, sambil dicatat.
Apa yang kalian lihat tadi adalah sebuah fenomena gambaran dari sebuah keberagaman di Indonesia. Video tadi adalah sebuah gambaran di mana keberagaman yang ada di Indonesia. Dan mungkin dengan melihat video tadi kalian bisa menganalisis atau bisa menyampaikan hal sesuatu dengan pemikiran atau dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi kalian mungkin bisa tahu ya, dengan menggunakan bahasa sendiri kalian bisa melihat apa yang sudah dilihat bisa disampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Saya sudah mencatatnya. Sudah menulisnya. Apa yang kalian simak dari penjelasan video tadi? Apa yang kalian dapat dari menonton video yang kalian tonton tadi? Apa dapat dari video yang kalian tonton? Apa? Apa? Kata teman, kamu adalah keindahan Indonesia. Siapa lagi? Hah? Keindahan alam. Apa lagi? Keindahan alam adalah salah satu bukti dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Apa lagi? Kamu apa? Keindahan wisata. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Yang tadi sudah disebutkan sama teman-temannya. Kamu apa? Keberagaman Indonesia bermacam-macam. Kamu apa? Kok ditanya mau tidur? Ngantuk. Kamu apa? Apa? Banyaknya tarian adat, yaitu adalah sesuatu bahasa dan pola pikir kalian setelah kalian melihat ya, video yang sudah diputar dilihat oleh kalian, dan itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kesimpulan dari kalian. Ada yang mengucapkan atau ada yang menjelaskan itu adalah indahnya alam, banyaknya keberagaman suku bangsa, banyaknya aneka macam agama, banyaknya aneka macam adat istiadat ya. Dan lebih jelasnya lagi, kalian setelah menonton video tersebut, mari kelompok 4 dan 5 ya. Kita akan berdiskusi bagaimana mempelajari tentang keberagaman dalam persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita. Oke, kita bagi kelompok ya. Antara satu kelompoknya 4 atau 5. Ini aja Pak, posisinya dulu. Ini boleh
gambar. Masing-masing kelompok berbeda ya. Terus yang kedua kalian mendapatkan kertas lembaran kerja Talidik ya. Nah di sini tugas yang harus kalian selesaikan dalam menganalisis gambar. Yang pertama adalah bentuk-bentuk keberagaman Indonesia. Yang kedua, kenapa keberagaman ini bisa terjadi menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur atas persatuan yang kita miliki. Yang keempat, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan dengan keberagaman. Terus soal yang kedua juga sama ya. Ada dua soal. Soal tersebut diisi menurut analisis yang kalian lihat dari gambar. Ini ada satu agama, budaya dan bahasa. Itu apa? Jelas? Diisi ya sesuai dengan guys, ini saja bikin suku apa agama apa ya empat lima enam tujuh ya tulis kelompok.
Oke, kalau sudah selesai, Bapak minta beberapa kelompok untuk maju depan ya, untuk membacakan hasil ujiannya. Ya. Lalu yang kelompok yang lainnya menanggapi hasil dari kerja temannya yang akan dibacakan minggu depan ya. Juga ini bukan ini ya. Sudah ya. Ini udah selesai. Bapak minta kelompok 4 untuk menunjukkan. Kalian ya menanggapi hasil daripada kelompok 4 ya, tanggapi kelompok 4 akan membacakan hasilnya. Tugas yang lain adalah menanggapi dari kelompok 4. Laporannya dari Pak. Untuk kelompok 4 akan kita kelompok
Ambil, enggak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan mengambil kesimpulan daripada materi hari ini, yaitu tentang pembelajaran keagamaan. Ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keagamaan di Indonesia harus kita syukuri, karena kita syukuri apa yang ada di Indonesia, kekayaannya banyak sekali, ya. Baik dari agamanya, baik dari budayanya, baik dari bahasanya, ya. Baik dari ekonominya. Kita sebagai manusia harus bisa mensyukuri apa yang ada di permukaan bumi ini. Begitu indah kalau kita saling menghargai dan saling menjaga kelestarian alam ini dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Karena siapa lagi kalau bukan kita, anak-anak bangsa, yang bisa melestarikan semuanya. Untuk itu, mari kita sama-sama, ya, menjaga semuanya, ya. Bersatu kita bisa memberikan solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk tugas hari ini, ya, Bapak meminta kalian mengamati lingkungan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan yang ada di masyarakat. Yang dulu itu adalah keluarga. Silakan kalian amati macam contoh tentang keberagaman yang ada di lingkungan masing-masing.
Silakan kalian tulis tugasnya. Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut dikumpulkan. Waktu 2 menit selesai. Waktunya 10 menit ya. Selesai tugasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak, hari ini kita sudah belajar materi tentang dengan membaca doa. Sebelum kita pulang, sebelum membaca doa, ya Bapak ke depan. Ucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Krishna, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melakukan percakapan dalam PJ5 dalam coaching tentang praobservasi. Saya ditemani oleh rekan saya Pak Dedi Kuliadi, rekan kelas 6. Kemudian PP saya Pak Alfian. Nah, langsung saja untuk praobservasi ini, kemudian percakapan setelah observasi, pasca observasi. Oke, assalamualaikum Pak Dedi. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Dedi, kemarin kita sudah melakukan observasi dan saya sudah melihat Pak Dedi mengajar. Hari ini pasca setelah observasi ya Pak Dedi ya. Saya akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Bagaimana kesan Bapak setelah pelaksanaan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kelas karena anak-anak telah pembelajaran aktif anaknya dan selalu ingin tahu yang tidak tahu dari tahu. Itu adalah sampai anak itu ingin menjadikan sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Karena belajarnya secara kelompok hasilnya sangat maksimal. Oke. Kemudian Pak Dedi, apa yang Bapak anggap sebagai momen paling berharga selama pembelajaran tadi Pak Dedi? Momen-momen yang paling berharga dalam pembelajaran tadi atau pembelajaran
kira-kira apakah ada tantangan atau kesulitan tertentu yang Bapak hadapi saat mengajar? Kalau tantangan pasti kita waktu setiap pembelajaran kita itu ketika masalahnya kita mengubah anak yang tadi kita tahu menjadi tahu. Makanya itu menjadi faktor setiap anak itu pola pikirnya berbeda. Jadi tidak semua anak memahami tentang apa yang kita ada. Sekali pada dia. Dan begini, apa yang Bapak lihat sebagai kekuatan dari sesi pembelajaran tadi? Kekuatan daripada yang saya pelajari dari tersebut, siswa dalam kemampuan mereka menganalisis daripada pembelajaran tersebut adalah sangat memahami tentang pembelajaran tersebut. Apabila materi tersebut mari kita ajar dari satuan ke satuan, anak itu sudah memahami bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wah, luar biasa tadi ya. Pada ini, adakah aspek tertentu dalam pembelajaran yang tampaknya kurang efektif atau perlu diperbaiki? Banyak sekali yang harus diperbaiki dalam salah satunya adalah dari segi waktu ya, waktunya sangat efektif karena waktu itu maka pembelajaran dari segi waktu kurang maksimal. Oke, Pak Didi, kemudian nih, bagaimana Bapak menilai keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan yang sudah dilakukan di kelas? Kita melibatkan anak langsung bertanya kepada guru dan anak bertanya lagi kepada anak. Timbal balik antara anak dan guru sangat efektif untuk menjelaskan apa yang belum tahu menjadi tahu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saya. Apa yang Bapak pelajari dari observasi yang sudah kita lakukan dan bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran ke depan dari kita? Untuk lebih efektif dari pembelajaran tersebut yang saya pada ini itu masalah waktu dan kejadwalan yang harus benar-benar sinkron tepat pada pembelajaran itu maksimal supaya siswa bisa memahami dengan jelas. Ya, luar biasa Pak Didi ya. Kemudian apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk memperbaiki aspek yang kurang efektifnya Pak Didi? Masalah teknik pembelajaran itu kiranya tidak maksimal itu dalam pembelajaran untuk tentang dari kesatuan tersebut bagaimana anak bisa memahami teknik itu seperti kalau dari pembelajarannya yang membantu yang bagaimana untuk dari segi-segitulah kelemahan-kelemahan dalam segi pembelajaran. Oke, luar biasa Pak Didi. Kemudian bagaimana Bapak berencana untuk mengatasi masalah waktu yang dihadapi selama presentasi kelompok? Nah, untuk tekniknya, bagaimana caranya kita mungkin dalam waktu anak itu dibagi beberapa sisi. Bagaimana anak bisa memahami kelompok A, kelompok B, dan kelompok B. Karena dengan begitu kita bisa mana nih yang lemah dan mana yang kuat. Secara yang lemah akan dibantu oleh yang kuat. Nah, yang kuat juga tidak baru bagaimana yang kuat itu bisa maksimalkan pembelajarannya. Jadi antara yang lemah dan yang kuat itu harus kuat semuanya. Oke, Pak Didi luar biasa. Kemudian Pak Didi nih, apa rencana Bapak untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa percaya diri siswa dalam presentasi di masa depan? Dan masa depan anak itu memang perlu kita tunjukkan buat kita berhasil. Dan anak secara ini tentunya masukan yang lebih besar. Dengan begitu kita bisa menerapkan bagaimana ruang lingkup daripada masa depan itu tidak tertuju dengan pembelajaran yang kita kasih ke anak. Karena materi dengan apa yang dipraktekkan itu tidak sama dengan teori yang dipraktekkan. Akibatnya itu memberikan saran yang baik kepada siswa. Oke, terima kasih Pak Didi. Kemudian Pak Didi nih, apa yang Bapak anggap sebagai pencapaian terbesar dari sesi pembelajaran ini? Yang paling saya ini adalah pencapaian itu anak sudah bisa memahami, anak sudah bisa terlibat dalam diskusi atau kelompok tentang materi yang disampaikan kepada Oke, Pak Didi, terima kasih. Kemudian
Ulang.